Halo, selamat malam pemirsa Jawa Post TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Kota Surabaya, pemirsa, di bulan Ramadan ini memiliki satu aturan yang diatur dalam sebuah surat edaran Wali Kota Surabaya, termasuk mengatur bagaimana warga ini dilarang bagi-bagi takjil di jalanan. Dilarang untuk bagi-bagi sahur atau makan gratis di jalanan. Ini menjadi salah satu poin dari sekian banyak poin dari SE ini yang mengatur aktivitas warga di bulan Ramadan. Ini menjadi menarik karena banyak warga Surabaya yang melihat SE ini jadi kontroversi gitu. Kok orang mau berbuat baik dilarang-larang gitu ya. Dan bahkan kalau diperhatikan dari respon masyarakat di sosial media, banyak yang kontra dengan surat edaran ini. Sebenarnya tujuannya apa surat edaran ini diberlakukan, termasuk melarang bagi-bagi takjil di jalan raya? Kami akan bahas di Bincang-Bincang pemirsa, namun kami hadirkan tayangan yang berikut ini terlebih dahulu. Guna mencegah kemacetan lalu lintas dan menjaga ketertiban umum saat waktu berbuka puasa, warga Surabaya diimbau tidak lagi membagikan takjil di pinggir jalan selama bulan suci Ramadan. Imbauan ini ditegaskan pemerintah kota Surabaya dalam surat edaran atau SE tentang pedoman keamanan dan ketertiban selama Ramadan hingga Idul Fitri yang diterbitkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dalam surat edaran tersebut, Eri menegaskan sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi masyarakat. Salah satu poin utama mengatur pembagian takjil atau makan gratis untuk buka puasa dan sahur agar disalurkan melalui masjid, musola, serta lembaga sosial atau keagamaan. Kebijakan ini bertujuan mencegah kemacetan lalu lintas akibat pembagian takjil di tepi jalan. Selain itu, Eri juga mengatur operasional usaha kuliner selama bulan Ramadan. Restoran, kafe hingga warung tetap diperbolehkan beroperasi, termasuk melayani makan di tempat, namun diminta tidak mencolok pada siang hari. Dalam bidang ibadah, pengurus masjid diimbau menggunakan pengeras suara sesuai ketentuan Kementerian Agama. Pembagian takjil dan zakat fitrah juga dianjurkan melalui lembaga resmi, baik masjid maupun Basnas, untuk menghindari kerumunan dan potensi kemacetan. Lantas bagaimanakah dalam menanggapi SE ini? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, mungkin Anda juga pernah melihat dari unggahan-unggahan di media sosial terkait dengan keberlakuan dari surat edaran Wali Kota Surabaya ini pemirsa, dan banyak juga yang memberikan reaksinya. Nah, saya juga ingin tahu bagaimana reaksi dari pakar dan juga reaksi dari anggota Dewan di DPRD Kota Surabaya terkait SE yang sudah berlaku dan akan berlaku selama bulan Ramadan hingga Lebaran ini pemirsa. Di studio saya sudah bersama dengan narasumber saya, ada Mbak Ajeng dari DPRD Kota Surabaya dan ada Mas Bagus, pakar kebijakan publik dari UNER, Universitas Airlangga. Mas Bagus, Mbak Ajeng, selamat malam. Selamat malam. Ini nggak boleh loh ya, kalau mau bagi-bagi takjil jangan di jalan gitu ya. Kalau tadi di tayangan masih terlihat gitu ya, kegiatan bagi-bagi takjil di jalan, mungkin tahun-tahun kemarin ada yang melakukan seperti itu. Di Surabaya harapannya tahun ini tidak boleh melakukan hal tersebut. Kita akan bahas lebih dalam pemirsa, usai jeda, Bincang-Bincang akan segera kembali. Warga Surabaya, adakah yang sedang berencana untuk bagi-bagi takjil di tepi jalan seperti biasanya menjelang berbuka misalnya, lalu mengumpulkan takjil dan dibagikan ke mereka yang sedang ada di perjalanan untuk bisa dibagikan secara gratis. Nah, ini di Surabaya ada SE yang mengatur terkait hal tersebut dan ini dianjurkan untuk tidak dilakukan di tepi jalan. Nah, saya langsung ingin respon dari Mbak Ajeng nih, Mbak Ajeng dari DPRD Kota Surabaya. Kalau secara judul memang kontroversi gitu ya, nggak boleh bagi takjil. Loh, bulan puasa kan lagi bagus-bagusnya untuk berbagi, kok nggak boleh? Ini gimana Mbak Ajeng?
Ini memang bulan puasa kan pastinya banyak warga yang memastikan kesempatan ya. Kalau membagikan makanan pastinya nanti mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi. Berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Sehingga yang biasanya tradisi berbaginya di kota Surabaya ini dengan adanya SE dari Pak Wali Kota mengenai pelaksanaan di bulan Ramadan, dan ini diharapkan tuh lebih tertib dan juga disiplin. Jadi diarahkannya benar-benar mendekati masjid ataupun musola supaya tidak di tengah jalan ataupun di tepi jalan. Anggapannya supaya apa? Ya tidak mengganggu lalu lalang lintas masyarakat yang mungkin pada saat perjalanan pulang. Kan pada saat mungkin jam berbuka ya. Nah ini kan harapannya di masyarakat yang mengutamakan ibadah, harapannya kan ke musola terlebih dahulu, atau diharapkan menjadi titik-titik untuk berbagi takjil. Tetapi kan SE ini kan baru, sehingga yang dulu mungkin belum ada himbauan ataupun saran seperti ini, yang sekarang tuh akhirnya terdengar seperti pelarangan gitu. Ini kan menjadikan suatu ketakutan ya, kecemasan bagi masyarakat ini. Kenapa ini? Apakah tidak boleh berbagi lagi ataupun toleransinya seperti apa di kota Surabaya? Akhirnya menarik juga di kota Surabaya. Harapannya pemerintah kota harus benar-benar memberikan sosialisasi. Kalau memang tujuannya ini memastikan pembagian baksos ya, takjil ini bisa istilahnya bisa bersinergi dengan para penjaga musola setempat, minimal para RT RW setempat, supaya tidak mengganggu, karena masih banyak juga warga yang miskin yang mungkin juga butuh berbaginya Bantu, gitu, begitu langsung ya? di tempat-tempat warga yang kota miskin. Karena memang sebenarnya bukan tidak boleh berbagi takjil, berbagi makan gratis untuk berbuka misalnya, tapi dilakukan di masjid, di tempat-tempat bukan di pinggir jalan, begitu ya? Iya. Karena memang demi untuk keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, pemirsa. Tapi ya, lagi-lagi gitu ya, seolah-olah SE ini melarang berbagi. Mas Bagus gimana Mas Bagus? Karena menarik gitu ya ketika orang kok dilarang berbagi sih gitu. Apalagi kan kalau bagi takjil tuh juga nggak lama gitu, di pinggir jalan juga nggak makan waktu sejam atau setengah jam, paling 10 menit selesai gitu. Gimana Mas Bagus? Iya, kalau dari segi aturan, Mas Dista, bahwa Surat Edaran 300/2026 ini sebenarnya nggak melarang untuk bagi takjil ya, tetapi menertibkan. Memang fungsi pemerintah itu adalah fungsi mengatur dan ketertiban umum. Ya. Ini gimana agar ketika bagi takjil tidak terjadi kemacetan. Satu, substansinya nggak hanya itu sebenarnya, ada banyak. Di dalam SE itu salah satu substansi yang menurut saya bagus, itu ketika sahur on the road harus melaporkan keamanan ke aparat keamanan setempat. Sekarang rawan begal, rawan tawuran. Bahkan di dalam substansi SE ada larangan untuk perang sarung. Nah, itu kan rawan untuk hal yang ketertiban umum, sehingga saya malah sepakat untuk SE ini diberlakukan gitu. Tetapi memang sosialisasinya harus bagus ke masyarakat, karena ini dipotong larangan bagi takjil, selesai. Tapi nggak ada lanjutannya nih di jalan-jalan raya yang menyebabkan kemacetan. Harusnya ini sosialisasi ini harus digalakan ke masyarakat secara meluas. Tapi ketika SE ini dalam kata-kata menyebutkannya adalah himbauan gitu ya, kekuatan dari sebuah surat edaran ini sendiri seperti apa Mas Bagus? Kalau surat edaran ini itu bagian dari peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan itu memang peraturan yang sifatnya teknis, ketika aturan-aturan di atasnya tidak mengatur, ada pilihan-pilihan. Dan ini memang kebijakan pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan aturan di atasnya, serta azas-azas umum pemerintahan yang baik. Kalau menurut saya, SE ini tidak bertentangan dengan aturan di atas, juga tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Karena memang mengatur ketertiban umum. Jadi saya mendukung SE ini. Meskipun respon dari masyarakat mungkin banyak yang menganggap membatasi berbuat baik gitu. Nah, respon dari masyarakat itu terjadi karena sosialisasinya tidak selesai atau belum komprehensif, sehingga masyarakat hanya mendengar informasi secara sepenggal, dilarang bagi takjil. Padahal nggak gitu, dilarang bagi takjil di jalan raya, di pinggir-pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan, sehingga orang lain yang pengen pulang kerja jadi macet, terhambat. Pengen cepat-cepat ketemu keluarga, pengen sampai cepat di rumah, ada kemacetan di jalan raya itu. Oke, saya sendiri pengen tahu Mbak Ajeng ketika pertama mendengar ada SE ini sebagai wakil rakyat,
termasuk yang kaget juga nggak atau merasa oh ya memang ini perlu sih gitu? Iya, jadi waktu saya membaca ya himbauannya yang secara media ya, tentu saja kaget ya karena kan berbunyi tadi kan pelarangan untuk berbagi takjil di jalan. Pada saat kita kan tahu sendiri kota Surabaya kan kota yang terbesar yang di Jawa Timur sehingga kadangnya juga terjadi kemacetan di mana-mana baik di perbatasan area Gresik ataupun Sidoarjo. Dan ini biasanya yang komunitas ataupun para warga yang ingin berbagi itu biasanya berpikiran kalau umpamanya ada orang terjebak macet bagaimana, terus belum sempat merasakan air putih di saat berbuka bagaimana, sehingga mungkin yang dulu-dulu itu biasanya orang-orang melakukan berbagi takjil di jalan sambil juga menyebarkan kebaikan supaya nanti para pengemudi ini yang sedang berbuka tidak kehilangan konsentrasi walaupun pada saat jam berbuka sudah lewat. Nah, sekarang dengan adanya SE yang terbaru ini harusnya sih sudah ada sosialisasi sejak lama. Dan ini sosialisasinya kan sudah diterangkan ya kepada siapa, kecamatan, lurah, pada industri, perhotelan, kalau bisa juga tempat kerja juga. Supaya memastikan juga para pekerja ini juga jam kerjanya juga tidak terlalu sore, supaya nanti pada saat jam-jam mau berbuka ini juga tidak menimbulkan kemacetan, juga bisa memastikan pada warga yang fokus beribadah juga bisa merasakan berbagi takjilnya di masjid atau musola yang terdekat. Jadi sekali lagi bukan dilarang ya pemirsa ya, tapi memang dianjurkan untuk dilakukan di tempat-tempat seperti masjid. Karena memang biasanya sudah masuk ke minggu kedua, kita sudah masuki bulan Ramadan seminggu pertama ini, mulai banyak kegiatan-kegiatan bakti sosial gitu ya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang positif, tapi ada aturan dari atau arahan dari SE Wali Kota ini. Kami masih akan lanjutkan usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, surat edaran terkait dengan keamanan ketertiban di bulan Ramadan di Kota Surabaya memang ada dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya, mengatur pembagian takjil, pembagian makan gratis di saat berbuka atau di saat sahur, mengatur pengeras suara masjid, juga berbagai hal yang berkaitan dengan keamanan, termasuk juga kalau ada perang sarung yang biasa menjadi satu hal yang sebagian kan menganggap ini tradisi dan momentumnya setahun sekali pada saat Ramadan. Ini pun juga diimbau untuk tidak dilakukan gitu. Nah ini kan sebenarnya kebahagiaan tersendiri bagi remaja, anak-anak nih Mbak Ajeng. Iya. Tapi kali ini malah diminta untuk tidak dilakukan. Semengkhawatirkan itukah di Surabaya sebenarnya? Ya, jadi di SE ini kan seperti pedoman pelaksanaan di bulan Ramadan. Jadi di situ tidak hanya mengatur bagaimana berbagi takjil ataupun zakat, tapi juga mengatur bagaimana anak-anak di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan ibadah yang secara khusyuk. Jadi benar-benar dihimbau kepada kepala sekolah, orang tua, melalui jam malam juga, kemudian juga para masjid dan musola, karena beberapa perumahan ya, kampungan kan tidak hanya berbuka bareng ya, tapi sahur bareng juga. Betul. Dan para orang tua kadang-kadang juga memperbolehkan anaknya juga ikut sahur bareng karena memang biasanya kan juga ada pembacaan Quran bersama-sama ya, itu sepertiga malam ya. Nah ini harapannya benar-benar mendapatkan pengawasan full dari orang tua. Jadi supaya tidak ada perselisihan ataupun pada saat di tengah-tengah ada orang atau oknum tertentu yang mengajak untuk tindakan yang kriminalitas. Jadi ini preventif ya? Ya, seperti mungkin balapan yang tadi, kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Dista itu perang sarung. Nah, ini kan takutnya kalau bermain saja tidak apa-apa, tapi kalau meluas itu tidak boleh. Dan juga bahkan ada larangan yang petasan, menyalakan petasan. Ini juga yang suatu yang dikecewakan nih. Jadi kalau mau nyalakan petasan harus di luar kota Surabaya. Karena memang demi keamanan itu tadi. Dan memang kalau kita perhatikan kejadian-kejadian terkait dengan mungkin kerusuhan antar kampung misalnya itu justru terjadi setelah sholat subuh berjamaah, biasanya seperti itu. Saya ke Mas Bagus nih. Kalau di Surabaya sendiri, Mas Bagus perhatikan dengan karakter warganya, dengan kebiasaan yang ada, memang harus dilakukan aturan preventif ini supaya nggak seperti tempat-tempat lain yang ada aja gitu ya kejadiannya gitu. Biasanya kalau pagi itu kerusuhannya muncul gitu. Iya, upaya keluarnya SE ini salah satunya adalah banyak mengatur upaya-upaya preventif. Jangan sampai kejadian
remaja-remaja yang sahur on the road ternyata malah dibegal atau malah ajang tawuran. Nah itu kan juga sangat disayangkan ya. Maka dari itu ketika sahur on the road harus mengabarkan ke aparat keamanan setempat untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kalau untuk petasan misalnya, itu juga dilihat lagi bahwa kalau memang itu budaya, nah banyak manfaat atau mudaratnya kan gitu. Nah kalau karena saya rasa kalau SE ini mengatur terkait dengan ketertiban masyarakat seperti pengeras suara di sebuah lingkungan kan nggak hanya Muslim, ada yang non Muslim. Jadi kita sikap saling toleransi dan saling menghargai itu saya rasa sudah cukup tercermin di dalam pedoman SE ini, SE pedoman ini. Tapi warga menilai kebahagiaannya seolah dibatasi gitu. Karena itu kan biasanya ekspresi kebahagiaan gitu terjadi di bulan Ramadan. Makanya diharapkan ekspresi kebahagiaannya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu nggak harus keras-keras tapi tenang dengan khidmat, dengan khusyuk tadi yang disampaikan oleh Bu Ajeng ya, bahwa anak-anak sekolah misalnya sekarang ya yang kalau dulu itu main motor, kemudian sahur on the road bareng-bareng. Ini sahur on the road boleh, tapi harus diawasi aparat keamanan. Bagi-bagi takjil boleh, tapi jangan di area-area umum yang menyebabkan kemacetan. Itu artinya boleh, tapi diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu pihak-pihak dan orang-orang lain warga masyarakat. Oke, karena memang ya banyak hal yang nggak cuman perang sarung, biasanya nanti ada trek-trekan lah seperti itu yang akhirnya muncul di pagi hari dan bahkan membahayakan. Tapi Mbak Ajeng sendiri melihat bahwa Surabaya sering gitu ya ada aturan-aturan kalau masyarakat mungkin saya ambil bahasa masyarakat kayak perintilan seperti ini tuh diatur sampai sedetil itu. Tapi Mbak Ajeng sendiri melihat bahwa ya memang perlu dikeluarkan ini atau sebenarnya dari sistem aja sudah bisa dijalankan gitu tanpa harus mengeluarkan SE secara khusus. Iya, memang namanya peraturan ya dari kebijakan pemerintah kota memang tidak boleh hanya sebatas tertulis saja. Dari pemerintah kota harusnya memfasilitasi. Jadi memang peraturan ini boleh kita buat sedemikian rupa detail. Dan ini harus benar-benar disosialisasikan ke masing-masing tujuan dari peraturan itu diberlakukan. Tetapi kembali lagi contohnya pada saat penghimbauan untuk pembagian takjil diupayakan jangan di tepi jalan. Diharapkan dibantu juga dengan para Kapolres dan juga para tokoh masyarakat lainnya benar-benar juga menjaga juga supaya memastikan ada penjagaan yang mengingatkan untuk tidak dilakukan di sana seperti itu. Jadi supaya tidak seperti macan kertas saja. Jadi harapannya benar-benar ada semuanya sudah ada strategi SDM-nya yang benar-benar bisa mengawasi supaya SE ini bisa berjalan maksimal dan juga disampaikan oleh narasumber juga bisa mengubah tradisi yang mungkin yang dulunya bisa bebas berekspresi ya sekarang diarahkan untuk lebih kusuk gitu untuk beribadah. Lebih kusuk dan lebih aman, lebih tertib mungkin itu yang diharapkan yang terjadi di Surabaya selama bulan suci Ramadan, termasuk juga akhirnya ada keluar aturan SE yang cukup detail gitu ya mengatur kegiatan warga. Lalu siapa yang akan melaksanakan, siapa yang akan menjalankan aturan ini kalau ada yang bagi-bagi takjil di jalan, dibubarkan atau disanksi atau gimana? Nanti kami lanjutkan usai jeda, pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Bincang-Bincang dan saya masih membahas terkait dengan surat edaran dari Wali Kota Surabaya yang mengatur terkait dengan keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan hingga Lebaran nanti. Dan tentu saya tidak sendiri, saya masih bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Mbak Ajeng, dan juga pakar kebijakan publik ada Mas Bagus dari UNER. Mbak Ajeng, kalau memang supaya ini nggak jadi SE yang sifatnya macan kertas aja gitu ya. Yeah. Siapa yang paling bertanggung jawab di sini? Karena sebenarnya kita juga berencana ngobrol dengan Kasatpol PP sebenarnya, tapi beliau berhalangan hadir. Apakah memang Satpol PP cukup mampu untuk meng-coverage ini atau ada pihak-pihak lain juga yang harus ikut membantu? Oh ya, seharusnya dari situ kan sudah jelas tujuannya, arahnya ditujukan kepada siapa saja, harus bisa benar-benar bersinergi untuk memastikan SE ini bisa berjalan aktif lah, dan juga mencapai tujuan yang diharapkan bersama supaya
ibadah kita juga khusyuk. Karena ini juga SE ini tidak hanya berfokus pada sosial dan juga pelindungan anak, tapi juga permasalahan sosial seperti RHU ataupun minuman keras. Itu yang benar-benar harus ditindak oleh para pemerintah Kota Surabaya seperti itu. Tentu juga kita juga mengingatkan kembali bahwa sosialisasi sebelum SE ini sangat perlu. Jadi jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba langsung sanksi seperti itu. Itu kan akan mengakibatkan ketidakadilan untuk para yang terima sanksi. Jadi harusnya SE ini harus benar-benar dapat disosialisasikan dari segala lini, baik mungkin dari pendidikan, kemudian dari Thomasnya, kemudian juga para LSM ataupun para pekerjanya, supaya benar-benar mengetahui bahwa SE ini mempunyai fungsi apa, seperti mengurai kemacetan, mengurangi kecelakaan lalu lintas dan sebagainya, seperti itu. Jadi nggak cuma Satpol PP yang harus patroli menjelang berbuka, nggak begitu ya? Karena harusnya dari mulai lurah, camat pun juga bisa mengetahui ini. Gimana Mas Bagus kalau adanya SE ini, karena sifatnya himbauan, tidak ada sanksi juga gitu kan, supaya tetap bisa diterapkan oleh warga, Satpol PP harus patroli rutin atau gimana nih? Nah ini yang saya khawatirkan itu, SE ini hanya sekedar untuk memenuhi unsur legalitas saja. Untuk memenuhi bahwa pemerintah itu sudah mengeluarkan aturan loh, tapi dalam pelaksanaannya tidak efektif peraturan ini. Artinya secara SDM belum siap. Misal ketika tadi disampaikan, ketika ada sahur on the road harus memberitahu aparat keamanan setempat. Pertanyaannya, kalau sudah diberitahu, apakah ada pengawalan atau seperti apa? Jangan-jangan oke diberitahu, tapi kejadian malah aparatnya nggak datang-datang seperti itu. Nah, ini yang saya khawatirkan, SE ini hanya sekedar aturan yang hanya sifatnya ya sekedar aturan, dalam pelaksanaannya tidak efektif. Sehingga dibutuhkan persiapan bagi SDM-SDM pemerintah kota, stakeholder untuk benar-benar efektif menerapkan aturan ini. Tapi ini udah bulan Ramadan, udah jalan seminggu. Aturan juga sudah berjalan seharusnya gitu ya, dan ya sejauh ini sih saya juga belum pernah melihat ada yang bagi-bagi takjil di jalan. Mungkin pemirsa ada yang pernah melihat gitu ya, tapi ini yang menjadi concern juga untuk ketertiban supaya tidak dilakukan di tepi jalan, apalagi mungkin ada meja-meja yang untuk tempat takjilnya dan sebagainya yang membutuhkan tempat, akhirnya membuat kemacetan gitu. Tapi di sisi lain niat atau semangat untuk baksos ini kan nggak boleh surut gitu ya. Saya ke Mbak Ajeng kembali. Teman-teman di partai, teman-teman di dewan itu pasti juga punya jadwal untuk agenda baksos atau bahkan mungkin setiap hari ada gitu. Gimana untuk bisa membuat community ini tetap semangat melakukan itu tapi juga mengikuti aturan? Iya, jadi untuk berbagi tidak hanya di bulan Ramadan, tapi yang jelas untuk kegiatan Ramadan ini rutin sih bagi teman-teman dewan lainnya, khususnya para partai ini juga berbagi kepada masyarakat, baik itu secara langsung ke masyarakat miskin, berbagi beras dan sebagainya. Ada juga yang di jalan atau tidak. Sekarang teman-teman berganti. Kalau mungkin dulunya mungkin di tepi jalan yang agak macet ataupun di luar, ya sekarang beralih yang agak yang masuk ke ganggang seperti itu. Jadi tetap dilakukan seperti itu. Harapannya apa? Kita juga memastikan semangat Ramadan, semangat berbaginya juga tetap mengelora. Jadi tetap kita mencontohkan bahwa harusnya kita berbagi seperti apa. Minimal orangnya yang ikut berbagi itu banyak. Jadi supaya tidak menimbulkan kemacetan atau kerumunan, tapi lebih kepada mengantarkan takjil itu ke orang-orang yang memang berkendara seperti itu. Jadi ada triknya lah gitu. Betul. Ya untuk bisa tetap dilakukan gitu. Mas Bagus gimana sarannya ketika semangat berbagi ini ada di bulan Ramadan supaya nggak terbelenggu juga? Cukupkah seperti itu? Kan kadang-kadang kita berbagi itu juga pengen dilihat gitu ya. Gimana nih? Iya, memang berbagi itu bisa dilihat oleh orang itu baik, tapi yang tersembunyi malah lebih baik. Jadi menurut saya ini trik saja, saya sepakat sama Bu Ajeng tadi ya. Apalagi partai politik ya. Sekarang partai politik kalau bisa bagi-bagi takjil di kantor partainya, biar mendekatkan partai politik ke masyarakat gitu loh. Karena biar ada kesan gitu ya. Iya, berkesan sehingga partai politik itu menjadi rumah rakyat beneran nanti ke depan. Jadi ini momentum sebenarnya, kita bukan mengesampingkan SE ya. Di luar SE itu bahwa sosialisasi masyarakat terkait dengan pembagian takjil, dengan ibadah, dengan tadarus, entah itu pakai pengeras suara atau tidak, itu tetap berjalan dengan baik. Saya rasa pengeras suara pun pemerintah, masyarakat juga pasti
bertoleran lah terhadap itu. Kalaupun pakai pengeras juga nggak mungkin keras-keras banget sampai sakit telinga, nggak mungkin lah kayak gitu. Jadi saya rasa SE ini juga baik secara substansi, tapi tantangannya adalah apakah ini efektif gitu. Apakah ini efektif? Karena dari judulnya udah kayak clickbait gitu ya, Iya. karena menimbulkan kontroversi. Tapi ketika memang aturan sudah jalan, masyarakat juga sudah merespon, banyak yang mempertanyakan juga, gimana Mas Bagus supaya kebijakan ini bisa diimplementasikan gitu dan masyarakat nggak bertanya-tanya lagi. Kalau cuma sekedar sosialisasi, ini kan udah mau tengah-tengah Iya. Ramadan gitu akhirnya. Iya, maka wali kota dan bawahannya harus bergerak cepat. Intinya melaksanakan SE ini dengan secara efektif dan konkret di lapangan. Ketika ada sahur on the road dan pemberitahuan aparat keamanan, memang benar-benar ada aparat yang ngawal itu gitu. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh wali kota untuk SE ini berlaku seperti itu. Memang ada SE dan terlihat juga di lapangan gitu Iya. ya, bahwa SE ini juga ditegakkan oleh pemerintah kota sendiri. Tapi Mbak Ajeng mungkin dari DPR, pos mana nih yang akan semakin ketambahan kerjaan nih untuk mengawasi ini? Satpol PP kan juga jumlahnya nggak banyak gitu dan kalau harus dari sahur juga ngawasin, buka puasa ngawasin kan berat juga gitu. Ya pastinya lurah dan juga para camat harus wajib turun ke bawah, turun langsung ke masyarakat, istilahnya tuh kontrol ya ke setiap RT RW ataupun tepi jalan supaya memastikan kegiatan dari Pondok Ramadan ataupun Ramadan ini bisa berjalan efektif seperti itu. Dan tentu saja ada fasilitas lainnya yaitu fasilitas telepon ya 110 dan juga 112, yaitu harapannya benar-benar bisa berjalan dengan efektif. Jangan Untuk sampai menerima laporan gitu iya, ya? 112 dihubungi tidak bisa. Itu kan juga mengingatkan bagi pada dinas-dinas yang terkait supaya benar-benar menerima masukan atau menekan laporan dengan dan juga melakukan tindakan secara cepat. Ada timeline-nya seperti itu. Ini berarti memang ada kesan bahwa ketika bulan Ramadan ini ada kerawanan-kerawanan yang juga bisa muncul gitu ya. Sehingga harus ada aturan supaya jelas di Surabaya termasuk ada SE yang mengatur keamanan dan ketertiban di bulan Ramadan ini. Kita lanjutkan usai jeda pemirsa, termasuk membahas bagaimana mereka yang memiliki tempat usaha, restoran, kafe tetap beroperasi di bulan Ramadan di Surabaya. Saya ingin tahu pengawasan dari Mbak Ajeng juga. So far apakah cukup kondusif karena harapannya memang boleh buka tapi tidak mencolok. Nah ini apakah sudah dijalankan atau tidak? Usai jeda kami kembali pemirsa. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, kalau Anda juga warga Surabaya mungkin juga memperhatikan bahwa tempat-tempat makan di Surabaya tetap beroperasi normal di bulan Ramadan ini. Tidak dilarang, meskipun ada beberapa aturan juga yang melarang lebih rinci terkait dengan kafe atau tempat hiburan yang buka di Surabaya. Tapi memang diharapkan untuk tidak mencolok. Nah ini, yang mencolok itu yang seperti apa, yang tidak mencolok seperti apa gitu ya. Saya ke Mbak Ajeng kembali, kalau sudah seminggu kita ada di bulan Ramadan, Mbak Ajeng juga pasti nggak cuma di rumah aja, ke kantor, mungkin ke tempat perbelanjaan, ke pasar dan sebagainya. Apakah pengusaha di Surabaya, terutama untuk tempat-tempat makan, sudah bisa membuat suasana Ramadan ini kondusif dengan tidak mencolok itu tadi? Iya, ini yang kita lihat ya pada saat kita di pusat perbelanjaan contohnya, dan ataupun di tepi jalan itu para pengusaha yang di bidang makanan ini sudah berupaya untuk menutup, minimal menambah tirai ataupun yang lainnya supaya tidak mengundang ataupun melakukan toleransi pada orang-orang yang melakukan puasa seperti itu. Dan ini harapannya tidak di sepanjang yang saya lihat sih, cuma di tempat-tempat terpencil pun juga minimal tetap ada toleransi semacam ini. Dan ini sebenarnya sudah berjalan sudah lama dan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, dalam artian itu kalau mungkin yang dahulu dirasakan berat gitu, harus menambah tirai, menambah beban pengusaha. Nah ini sekarang sudah mulai beradaptasi dan para pengusaha makanan juga mulai menutup makanannya dan juga memastikan mengajak para
warganya ataupun para pembelinya jika ingin makan langsung di take away ataupun tidak dalam kondisi seperti ya, dibawa langsung makan seperti itu. Tidak perlu tutup gitu ya dan tidak perlu ada sweeping di Surabaya? Kalau sweeping kita berbicaranya berbeda dalam artian minuman keras beralkohol seperti itu. Kemudian juga kita juga harus melakukan sosialisasi dari dinas pariwisata dan juga perindustrian perdagangan kepada para hotel dan juga resto yang memang ada menjual minuman keras. Dan itu memang harus dilakukan sweeping supaya memastikan program-program ataupun minimal kegiatan di Ramadan ini bisa berjalan efektif. Dan ini juga kita mengingatkan kembali bahwa tidak boleh hanya melihat para pengusaha besar contohnya, tapi yang kecil-kecil tetap harus diberikan minimal sanksi ataupun teguran kalau memang masih menjual seperti itu, supaya nanti SE ini bisa benar-benar berjalan efektif dan juga mengedukasi masyarakat karena ini hanya 1 bulan minimal dalam 1 tahun, jadi harapannya benar-benar bisa berjalan efektif dan saling mendukung. Ya, itu yang terjadi di Surabaya, meskipun Surabaya juga bisa dikatakan kota besar, majemuk, tidak hanya warga lokal, ada banyak warga luar Surabaya, luar negeri yang juga hidup di Surabaya dan mungkin punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Mas Bagus sendiri melihat kalau memang harus ada pembatasan penjualan alkohol misalnya di kafe atau resto yang biasanya menjual, ini gimana nih? Karena kan sekali lagi Surabaya ini sebenarnya sangat majemuk dan kompleks gitu. Majemuk, banyak warga negara asing, ekspat, maka di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Maka warga negara asing itu harus menghormati adat kita. Dan saya rasa tanpa SE pun dari dulu, warung-warung itu kalau bulan Ramadan pasti ditutup kok. Artinya norma di SE ini itu sudah diimplementasikan ke masyarakat sudah lama. Sudah menjadi kebiasaan tanpa ya? ada SE pasti sudah ditutup, sudah toleransi. Warga kita itu sangat toleran, sangat paham itu apa toleransi, hidup berdampingan dengan beragam agama, ras, itu udah biasa dari nenek moyang kita. Tanpa ada SE pun ini sudah dilakukan. Dan untuk ekspatriat yang kebiasaan mungkin minum gitu ya di negaranya, ini di Indonesia, ini di Surabaya punya tata krama dan adat sendiri. Setiap Ramadan alkohol dibatasi, Anda harus menghormati budaya kami seperti itu. Termasuk juga ketika ada aturan pembagian zakat nanti mungkin menjelang Lebaran gitu ya. Di SE ini juga diimbau untuk tidak membagikan zakat di jalan. Biasanya ada juga yang membagikan zakatnya di sekitaran jalan raya, dan kita juga biasanya melihat gitu ya ada banyak masyarakat yang tiba-tiba muncul gitu ya dan berharap ada dibagi zakat itu di jalanan di kota Surabaya. Mbak Ajeng sendiri melihat ini juga perlu diaturkah gitu karena memang di SE ini mengharapkan masyarakat tidak membagikan zakatnya di jalanan. Ya. Dari SE ini kan dipastikan diharapkan para masyarakat menyalurkan zakatnya di benar-benar tempat yang memiliki perizinan ataupun zakat amil yang memang terdaftar seperti itu. Tapi walaupun tersebut SE ini juga mengatur mengenai pemberian atau cara penyalurannya. Jadi setiap kecamatan atau kelurahan kan ada perkumpulan untuk para forum para penjaga untuk musola, masjid. Diharapkan memberikan penjadwalan terlebih dahulu kapan saja untuk pembagian zakat dan jam-jamnya yang disarankan jam berapa saja supaya nanti pembagian zakat ini berjalan secara tertib, tidak terjadi perebutan ataupun kemacetan yang baru akibat bulan Ramadan ini. Ini juga sudah terjadi pada saat Idul Adha. Jadi memang sudah ada sinergi khusus untuk para masjid dan musola. Mas Bagus sendiri melihat fenomena masyarakat tiba-tiba memang biasanya kalau kita lihat ya beberapa hari menjelang Lebaran itu kan bermunculan gitu ya di jalan-jalan besar gitu ya seperti mereka yang berharap dibagi zakat. Dengan aturan ini gimana? Apakah hal tersebut mengkhawatirkan gitu untuk memberikan zakat di jalanan? Begitu? Malah saya menyoroti bagaimana proses pembayaran zakatnya. Artinya begini. Seringkali kalau kita lihat fakta di lapangan dulu ketika pembagian zakat ada sampai yang meninggal karena saking ramainya orang. Nah itu gimana gitu ya? Caranya agar tidak terjadi seperti itu? Makanya perlu ditertibkan. Kalau fenomena orang ujuk-ujuk atau ada yang yang ingin dibagikan zakat, nah itu yang mungkin pemerintah punya itu challenge buat pemerintah. Kok bisa ujuk-ujuk kalau bulan Ramadan pembagian zakat ada muncul ketika biasa nggak ada gitu. Nah itu kan
berarti database pemerintah untuk masyarakat miskin ini juga harus perlu di challenge gitu ya, untuk data-data masyarakat agar benar-benar zakat ini ketujuan yang diharapkan, yang benar-benar tertuju ke masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu. Maka data masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu perlu diperbaiki. Perlu satu data yang komprehensif itu. Atau mungkin kalau yang tadinya nggak termasuk masyarakat miskin, tapi ini ada pembagian zakat, nah akhirnya makanya jadi miskin. Iya, makanya jangan sampai itu tersalurkan ke yang bukan penerimaannya. Itu kan harus datanya harus jelas gitu loh. Tapi ketika nanti di jalanan, biasa kita lihat mungkin di perempatan Raya Darmo atau di jalan menjelang TIJ misalnya, itu kan biasanya banyak muncul. Iya. Apakah Satpol PP perlu untuk membuat mereka tidak ada di jalan atau gimana nih Kalau nantinya? masalah sosial seperti itu sulit ya, karena memang itu di luar kemampuan pemerintah saya rasa ya. Walaupun gimana fenomena orang yang ujuk-ujuk jadi macak miskin lah istilahnya gitu ya. Muncul di sana gitu ya. Di sana. Apakah perlu data KTP atau apa itu sangat-sangat ribet saya rasa. Dan SDM pemerintah kota saya rasa kurang, nggak bisa. Satpol PP berapa jumlahnya? Masyarakat yang seperti itu yang muncul tiba-tiba berapa? Nggak sebanding. Maka yang penting diatur adalah bagaimana agar tidak kejadian ketika pembagian zakat itu ada korban jiwa. Agar tertib, agar benar-benar zakat ini tersalurkan ke masyarakat miskin yang benar-benar miskin, yang tujuannya itu memang untuk masyarakat miskin. Datanya harus diperbaiki. Dan memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun, mungkin dari pemberitaan, tidak di Surabaya, tapi ada saja yang mungkin pembagian zakatnya menjadi ricuh begitu ya, dan itu sangat rawan untuk adanya korban. Makanya memang mungkin pemerintah Kota Surabaya memberlakukan SE yang bahkan mengatur juga pembagian zakat ini diupayakan untuk dilakukan di masjid atau melalui pengelola seperti Basnas. Usai jeda pemirsa masih akan bersama kami di Bincang-Bincang. Kembali dalam Bincang-Bincang pemirsa, saya masih bersama dengan narasumber membahas terkait dengan adanya SE di Kota Surabaya yang diterbitkan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang mengatur keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Sekali lagi, SE ini memang kalau kita perhatikan ketika diunggah di media sosial dan ada respon dari masyarakat, banyak yang merasa, hal seperti ini kenapa harus diurusin gitu ya, terlalu kecil untuk diurusin sementara urusan-urusan yang besar belum selesai begitu. Nah, tapi aturan tetap aturan dan SE ini sudah berlaku sehingga masyarakat yang memang harus bisa merespon aturan ini dengan mendukung supaya Surabaya tetap aman dan nyaman selama bulan Ramadan. Saya ke Mas Bagus lagi nih, Mas Bagus, ketika memang aturan sudah ada, jalan gitu ya, aturannya terlepas tidak ada sanksi ya, dari aturan ini kan hanya himbauan juga, masyarakat harusnya bersikap gimana nih supaya ya sama-sama merasakan kenyamanan itu ya, terlepas ya dari awal sudah banyak yang nyinyir dengan adanya SE ini gitu. Iya, masyarakat yang mungkin nyinyir harus baca keseluruhan SE ini. Tapi juga kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan SE ini kepada masyarakat yang mungkin belum tahu akhirnya nyinyir. Biar nggak salah interpretasi gitu ya. Iya, nggak salah interpretasi karena memang sosialisasinya juga belum sampai ke masyarakat sehingga masyarakat nyinyir. Jadi saling resiprokal lah. Jadi itu. Yang kedua terkait dengan bagaimana menyikapi SE ini, komitmen pemerintah. Ketika SE ini dibuat, komitmen untuk melaksanakan benar-benar SE ini harus dilaksanakan oleh pemerintah. Tentu ini menambah beban Satpol dan kawan-kawan ya. Bahkan sudah banyak kerjaan, ada ini. Tapi saya rasa tentu nggak hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat kita sudah masyarakat yang cerdas, saya rasa melalui partai politik, partainya Bu Ajeng dan teman-teman harus bisa juga masyarakat ini paham bahwa partai politik, DPRD itu bersama-sama bersinergi, pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk benar-benar bertoleransi dan menjaga ketertiban selama bulan Ramadan. Saya rasa masyarakat kita sudah cukup cerdas untuk itu. Oleh karena itu nggak hanya mengandalkan pemerintah kok. Ini SE ini yang tertuang di dalam substansinya itu udah jadi budaya kita sebenarnya ketertiban itu. Jadi sinergi menjadi kunci, nggak hanya pemerintah yang punya aturan, tapi masyarakat pun juga menjalankan aturan. Tapi
Surabaya, menurut Mas Bagus, masyarakatnya sudah cukup terbukakah untuk bisa bersinergi menjalankan aturan ini? Gitu? Iya, saya rasa cukup bisa. Mungkin hanya riak-riak kecil yang harus diatasi oleh pemerintah gitu ya, sama saya kemarin antar gang warga yang saling bertengkar gitu-gitu ya. Harus turun. Kemarin kan wali kota turun, akhirnya ada solusinya seperti itu. Nah, ini sekedar komunikasi. Dari zaman dulu kan Pancasila itu bisa diperas jadi satu gotong royong. Itu udah jadi budaya kita, jadi nggak ada masalah. Oke, Mbak Ajeng sendiri sebagai anggota dewan, punya konstituen, ketika ada hal seperti ini tuh masyarakat sebenarnya bisa nggak untuk mengiyakan atau lebih ke biarin aja deh aturannya cuekin gitu. Karena sinergi dengan masyarakat itu kan menjadi kunci keberhasilan dari sebuah keputusan gitu sebenarnya. Iya, betul sekali Mas Dista. Jadi kita tetap terus mensosialisasikan mengenai SE ini dan juga SE ini tidak menghambat bagi masyarakat untuk tetap berbuat kebaikan seperti itu. Jadi tetap dari kita juga memberikan contoh ya, disampaikan oleh Mas Bagus ya. Kita memberikan contoh tetap berbagi di jalan walaupun tidak di jalan yang luar seperti itu, tetap bagi masyarakat dan juga di dalam rumah partai dan sebagainya. Kemudian juga tetap menjaga toleransi seperti UMKM-nya di tempat tertutup dan sebagainya. Ini juga tetap kita mendukung upaya pemerintah kota dan juga mengingatkan para tokoh masyarakatnya untuk ikut mensosialisasikan baik untuk RT, RW, KSH dan Thomas lainnya, para tokoh agama supaya juga SE ini adalah upaya untuk memastikan ibadah ini bisa berjalan lancar. Jadi supaya tidak ada lagi penyimpangan ataupun tawuran ataupun yang hal-hal kriminalitas, pembegalan. Nah ini bagaimana caranya? Harus ada sinergi rutin minimal pelaporan kepada forum-forum di setiap kelurahan dan juga kecamatan. Dan masyarakat rasanya nggak perlu untuk menyurutkan niatnya berbagi ya. Betul. Karena boleh kok berbagi gitu ya. Boleh mau banyak-banyak juga boleh tapi diatur paham juga aturan. Nah, karena aturan yang beredar ini komprehensif, menyeluruh, tidak parsial, melarang pembagian takjil. Nah, itu tidak, tapi memang ada aturan lanjutannya yaitu boleh dibagikan di tempat-tempat yang memang tidak mengganggu dari ruas-ruas jalan raya yang ada di Surabaya. Mbak Ajeng juga pasti punya banyak agenda untuk berbagi ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Ajeng sudah bersama kami dari DPRD Kota Surabaya. Mas Bagus terima kasih dari UNER sudah memberikan ulasan-ulasannya, juga pemirsa sekali lagi bahwa aturan SE ini harus dipandang sebagai niat baik pemerintah Kota Surabaya untuk bisa membuat situasi di Surabaya kondusif selama bulan suci Ramadan hingga Lebaran nanti. Kita bisa menjalankannya bersama-sama sinergi dengan pemerintah. Warga dan pemerintah harus bersinergi, itu yang menjadi kunci. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Disa Nugraha, selamat malam, sampai jumpa.